looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wan Hanifah Mahabbah dengan NIM 250803015. Saya adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, anak-anak, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, seperti pensil, buku, meja, pintu, bahkan ruang kamar. Menurut kalian, apakah semua benda itu memiliki ukuran yang sama? Tentu tidak ya, karena ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kecil, dan ada juga yang besar. Kalau begitu, bagaimana caranya kita mengetahui panjang suatu benda dengan tepat? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu pengukuran satuan panjang. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran panjang. Yang kedua, mengenal berbagai alat ukur beserta fungsi-fungsinya. Yang ketiga, mengenal urutan satuan panjang. Yang keempat, mengubah satuan panjang menggunakan tangga satuan. Dan yang kelima, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pengukuran satuan panjang. Jadi, ayo ikuti pembelajaran ini dengan semangat dan perhatikan setiap penjelasan agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengukuran panjang. Nah, anak ibu, ada yang tahu apa itu pengukuran panjang? Baik, pengukuran panjang itu adalah kegiatan untuk mengetahui panjang, tinggi, atau jarak suatu benda menggunakan alat ukur tertentu. Kemudian hasilnya dinyatakan dalam satuan panjang. Contohnya seperti saat mengukur panjang pensil, tinggi badan, panjang meja, atau jarak rumah ke sekolah. Selanjutnya, materi yang kedua, kita akan mengenal berbagai alat ukur panjang beserta fungsinya. Alat ukur yang pertama yaitu ada penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil seperti pensil atau buku. Pada penggaris terdapat skala sentimeter dan milimeter. Alat ukur yang kedua yaitu pita ukur. Pita ukur digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang seperti panjang kain atau ukuran badan. Karena pita ukur itu lentur, jadi mudah mengikuti bentuk tubuh. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu meteran gulung atau roll meter. Digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya sangat panjang seperti panjang lapangan, ukuran ruangan, atau panjang bangunan. Selanjutnya kita akan mengenal urutan satuan panjang. Urutannya dari yang terbesar hingga ke terkecil yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Supaya mudah menghafalnya, mari kita menyanyikan lagu satuan panjang. 1, 2, 3. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir. Iya iya oh. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter, Desi desimeter, centil sentimeter, mondar mandir milimeter, ku tahu
dibagi 10. Nah, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal satuan panjang. Soal yang pertama yaitu 4000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Kita harus mengubah meter ke kilometer. Meter ke kilometer berarti itu tangganya naik. Berapa naik tangga? Kita harus ke kilometer. Mari kita hitung. Meter ke dekameter, dekameter ke hektometer, hektometer ke kilometer. Jadi kita menaiki 3 tangga. Sesuai peraturan lagu tadi, kalau naik berarti dibagi. Jadi 3 tangga sama dengan dibagi dengan 1000. Dapat kita tuliskan berarti 4000 dibagi 1000. 3 nol di belakang bisa dicoret dan hasilnya sama dengan 4 km. Lanjut soal yang kedua, Aisyah mengukur panjang pita untuk membuat hiasan kelas. Panjang pita tersebut adalah 6 meter. Berapa panjang pita tersebut dalam satuan sentimeter? Langsung saja, meter turun ke desimeter, desimeter turun ke sentimeter. Berarti turun 2 tangga. 2 tangga berarti dikali dengan 100. Jadi, 6 dikali 100 sama dengan hasilnya 600 cm. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pengukuran satuan panjang. Sekarang kita sudah tahu apa itu satuan panjang, alat ukur yang digunakan, urutan satuan panjang, serta cara mengubah satuan menggunakan tangga satuan. Ingat ya, kalau turun tangga itu dikali dengan 10, sedangkan kalau naik tangga dibagi dengan 10. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.